Baiklah, video record ini dibuat untuk memenuhi atau menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB. Sebelum memulai dan melanjutkan video ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya H. Trinanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 191041686, kelas A1 pagi, semester 4, jurusan Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB, hari dan tanggal kuliah, Kamis 29 April 2021, jam 10.30 sampai 12.30. Dosen pengampu, Pak Adi Mursalin, SEMM. Langsung saja ke soal. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Jawaban, analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan atau perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam ketentuan peluang atau ancaman. Soal kedua, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Jawaban, lingkungan perusahaan perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman pada perusahaan, sehingga perencanaan strategi dapat menentukan strategi apa yang akan digunakan perusahaan. Soal ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan pastel. Jawaban adalah metode manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan dengan memecahkan peluang dan resiko menjadi faktor-faktor berikut. Sedangkan lingkungan pastel adalah model pastel. Adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, budaya, ekologi, dan legalitas atau hukum, di mana kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan jalannya bisnis. Anda dapat secara makro. Nah, hasil dari analisis inilah yang kemudian menjadi acuan untuk menyusun analisis SWOT, terutama dalam hal kesempatan, opportunity, dan juga ancaman atau threat. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Jawaban, non-market strategi atau strategi bukan pasar adalah cara untuk mengejar tujuan strategi melalui pengaruh politik dan sosial. Bagian manajemen itu melibatkan pemerintah, regulator, masyarakat sipil, dan media. Strategi bukan pasar membantu kelompok mendapatkan kekuatan lunak dan pengaruh dan menggunakan untuk keunggulan kompetitif mereka. Soal kelima, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal. Jelaskan alasannya, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan Pontianak khususnya. Minimal 300 kata dalam menjawab. Jawaban, virus COVID-19 termasuk ke dalam faktor eksternal karena, seperti diketahui Cina menjadi pusat penyebaran virus yang menginfeksi lebih dari 40.000 orang di seluruh dunia tersebut. Kontribusi Cina terhadap neraca perdagangan Indonesia sebesar 17%. Jadi, ketika Cina bergejolak dari sisi demand, maka akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. COVID-19 telah berpengaruh besar terhadap perekonomian di bidang pariwisata Kalbar. Misalnya contoh objek wisata Kalbar adalah Singkawang. Ketika sebelum virus COVID-19 melanda Kalbar, sektor pariwisata Singkawang cukup populer. Wisatawan itu misalnya Cap Gomeh yang diadakan setiap tahun di kota Singkawang sangat berpengaruh besar di bidang pariwisata Kalbar, di mana wisatawan wisata tersebut adalah aksi seni dari masyarakat Tionghoa dan Dayak di Kalbar
yang menampilkan atraksi ekstrim yang mengundang wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan saat ini karena dunia sedang dilanda oleh pandemi yang mengakibatkan kegiatan tersebut tidak diadakan, mengingat wisata tersebut mengundang banyak sekali wisatawan dan sekarang kita harus menjaga jarak. Oleh karena itu, sektor pariwisata ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian dan bisnis di Kalimantan Barat. Soal ke-6, coba buka www.youtube.com dan tuliskan analisis lingkungan bisnis dan lingkungan pastel. Review isi kedua video yang Anda tonton. Jawaban, analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Sedangkan lingkungan pastel adalah model pastel adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, budaya, ekologi, dan legalitas atau hukum, di mana kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan jalannya bisnis Anda secara makro. Nah, hasil dari analisis ini yang kemudian menjadi acuan untuk menyusun analisis SWOT terutama dalam hal kesempatan opportunity dan juga ancaman atau threat. Soal ke-7, silahkan ringkas bab 1 dan bab 2 dari buku analisis lingkungan bisnis yang Anda miliki. Jawaban, bab 1 analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis eksternal terdiri dari sektor ekonomi, politik, dan hukum, demografi, sosial, persaingan, global, dan teknologi. Manajer harus memahami bagaimana lingkungan berubah dan dampak dari perubahan tersebut pada bisnis. Ketika aktivitas ekonomi kuat, tingkat pengangguran rendah, dan tingkat perdagangan naik, lingkungan politik dibentuk oleh jumlah intervensi pemerintah dalam urusan bisnis. Jenis undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur bisnis dalam dan luar negeri, dan stabilitas politik umum suatu pemerintah. Demografi atau studi tentang statistik vital orang adalah inti dari banyaknya keuntungan bisnis. Bisnis saat ini harus berurusan dengan preferensi unik dari generasi yang berbeda, yang masing-masing membutuhkan pendekatan pemasaran yang berbeda serta barang dan jasa yang berbeda. Populasinya menjadi semakin beragam. Saat ini, minoritas mewakili lebih dari 38% dari total populasi AS. Dan jumlah itu akan terus meningkat selama beberapa dekade mendatang. Daya beli minoritas yang juga meningkat secara signifikan dan perusahaan mengembangkan produk dan kampanye pemasaran yang menargetkan kelompok etnis yang berbeda. Faktor sosial, sikap, nilai, dan gaya hidup kita mempengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang membeli produk. Mereka sulit untuk diprediksi, didefinisi, dan diukur karena mereka bisa sangat subjektif. Mereka juga berubah saat orang bergerak melalui tahap kehidupan yang berbeda. Bab 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Bidang bisnis dan lingkungan berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan bukan pasar yang berpotensi berpengaruh penting pada kinerja organisasi dan manajerial. Manajer berada dalam posisi terbaik untuk melakukan bagaimana aktivitas pasar perusahaan menimbulkan masalah bukan pasar dan untuk menjaga pentingnya masalah bukan pasar untuk strategi pasar dan kinerja keseluruhan. Dengan demikian, manajer memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah bukan pasar dan menggunakan strategi bukan pasar dan pasar untuk mencapai kinerja yang unggul. Lingkungan bukan pasar, perusahaan dicirikan oleh 4 yaitu isu, interest, institution, dan information. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh industri mobil, masalah bukan pasar memiliki implikasi penting bagi perusahaan dan kinerja pasar, dan bukan pasar mereka. Masalah bukan pasar dapat diidentifikasi secara eksternal oleh manajemen dan mungkin muncul dari penemuan ilmiah, pemahaman baru, aktivitas kelompok kepentingan, perubahan kelembagaan, dan masalah moral. Karena faktor-faktor ini berubah seiring waktu. Lingkungan bukan pasar dan agenda masalah bukan pasar, suatu masalah berkembang.
Manajemen tidak hanya harus memahami masalah bukan pasar secara efektif, tetapi juga harus menentang masalah dan mengambil langkah proaktif untuk mengatasinya. Banyak masalah bukan pasar melewati batas tahap-tahap. Identifikasi masalah, perkembangan kelompok kepentingan, legalitas, administrasi, dan penegakan. Pola ini berfungsi sebagai pengingat bahwa masalah berkembang, bahkan masalah yang tampak kecil dapat menjadi efek yang substansial, dan dampaknya bahkan masalah yang meningkat secara masalah bergerak melalui tahap siklus hidupnya. Namun, tidak semua masalah bukan pasar melewati kelima tahap berikut tersebut, dan beberapa seperti deregulasi menghasilkan lebih sedikit daripada banyak. Pembatasan kemajuan suatu masalah dibentuk oleh tindakan perusahaan dan kepentingan lainnya, dan oleh karakteristik lembaga tempat masalah tersebut. Sekian jawaban ujian tengah semester mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyebutan dalam video record ini. Sekian dan terima kasih.